Nenek ini bernama Lou. Walaupun usianya sudah tua, tapi kekuatan fisik Lou tak bisa diremehkan. Lou tinggal di sebuah desa pulau terpencil di Amerika. Dulunya dia adalah mantan agen khusus CIA. Pagi itu Lou pergi ke bank untuk menarik seluruh uang tabungannya. Saat sedang mengisi formulir, dia melihat ada berita di TV yang mengabarkan bahwa CIA diduga terlibat dalam kudeta di negara Iran. Melihat berita itu, Lou terlihat tak kaget. Waktu pulang, dia digodain polisi kakek-kakek bernama Rankin. Rankin bilang di usia sekarang ini mereka harus bisa menjaga kesehatan. Jadi kalau Lou mulai ngerasa encok atau sakit pinggang, dia bersedia minjemin gelang anti encok miliknya. Tapi Lou sama sekali tak tertarik. Di sisi lain ada seorang wanita single parent bernama Hana dan anaknya bernama V sedang membersihkan kebun. Dulu keluarga Hana tinggal di perkotaan. Namun semenjak sang suami meninggal, dia memutuskan tinggal di pulau terpencil ini. Setiap kali bertanya kapan ayahnya pulang, Hana selalu mencoba mengalihkan perhatian dan mengajaknya main petak umpet. Tak lama kemudian, Lou datang menagih uang sewa rumah. Ternyata rumah yang Hana tinggali sekarang ini adalah rumah milik Lou. Tanpa senyum sedikit pun, Lou menyuruh nanti malam Hana masukkan saja uang sewa di laci depan rumahnya. Seperti biasa, dari pertama pindah sebenarnya Hana sudah kesal dengan sifat Lou yang galak, aneh, dan antisosial. Tapi karena Hana ngontrak di rumahnya, mau gak mau dia tetap harus menghormati wanita tua itu. Waktu mau pergi, Lou hampir menabrak V. Bukannya minta maaf, tuh nenek-nenek malah ngomelin Hana karena gak becus jaga anak. Mendengar omelan barusan, Hana langsung istighfar. Setelah Lou pergi, teman Hana bernama Chris berkunjung. Chris kesana cuma untuk mengingatkan kalau 2 hari ke depan akan ada badai besar dan seluruh warga disuruh jangan keluar rumah dulu sampai badai reda. Di tengah obrolan, dari dalam rumah V memanggil, minta dicarikan boneka kesayangannya, tepat saat Chris pamit pulang. Perlahan-lahan hujan mulai turun. Di jalan, Chris melihat ada pria kehujanan minta tumpangan. Karena kasihan, dia pun menolong pria itu. Dalam mobil sambil jalan, mereka mengobrol banyak hal, tertawa, bahkan bernyanyi bersama. Tapi Chris tewas. Di sisi lain, malamnya ketika V ingin tidur, mendadak listrik rumah padam. Waktu sedang memeriksa listrik, Hana bingung kenapa ada mobil Chris di luar. Padahal tadi Chris sendiri yang bilang jangan keluar rumah selama badai. Saat diperiksa, Hana begitu kaget melihat mayat Chris. Karena ketakutan, Hana buru-buru kembali ke rumah. Namun di dalam V tak ada dimanapun. Hanya ada sebuah foto V bersama pria pembunuh Chris. Dan ternyata pria itu adalah ayah V, suami Hana bernama Phyllis, yang sudah lama meninggal dunia. Di sisi lain, Lou sedang menulis surat wasiat. Di surat itu dia menulis jika meninggal nanti, maka semua harta serta rumahnya ini akan dia berikan pada Hana. Meski mereka berdua tak akrab, tapi hanya Hanalah satu-satunya orang yang dekat dengannya. Selesai menulis, Lou duduk di tengah ruangan, kemudian mulai mengarahkan senapannya ke dagu untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Waktu tinggal sedikit lagi pelatuknya ditarik, mendadak Hana masuk dan berusaha menghubungi polisi pakai telepon rumah Lou. Sayangnya, listrik rumah Lou juga mati. Dengan panik, Hana menjelaskan V diculik mantan suaminya yang seharusnya sudah meninggal. Ia lalu memberikan foto Philips di kamar tadi. Di balik foto itu ada pesan bertuliskan, "Hai ibu, sekarang giliranku."
Lau bilang dia akan membantu asalkan Hana tenang. Anehnya, saat mencoba mengejar, mobil Lau tak mau menyala. Ketika diperiksa dalam mobilnya, sudah dipasangi bom. Beruntung mereka berdua selamat. Lau yang sudah biasa menghadapi kejadian seperti ini pun tetap tenang, lalu mengatakan kalau mereka tak punya pilihan lain selain jalan kaki. Karena masih syok, Hana cuma bisa menurut tanpa bertanya apapun. Mereka kemudian pergi mengikuti jejak Philips. Sementara itu, Philips yang sedang istirahat di sebuah rumah gubuk mencoba mengajak putrinya bicara. Awalnya, Vi ketakutan. Dia sudah bertahun-tahun tak pernah bertemu ayahnya. Namun, saat Philip bilang kalau mereka berdua akan pergi ke tempat yang sangat indah, bocah polos itu pun mulai tenang. Keesokan paginya, di tengah perjalanan Hana dan Lau melihat gubuk tempat Philip istirahat semalam. Ketika mengamati dari kejauhan, terlihat ada dua teman Philips yang sedang berjaga. Lau lalu memberikan Hana pistol dan pisau, kemudian menyuruhnya tetap diam berjaga di sini, sementara dia akan ke sana pura-pura jadi nenek-nenek tersesat. Oh, excuse me. I was looking for my dog. Are you alone? Okay, 2 minutes. Oh, bless your heart. You lost your dog, man. Whoa, Just an old lady. soup smells so good. Satu orang nenek-nenek berhasil mengalahkan dua pria bertubuh besar itu. Lau lalu bertanya kemana Philips membawa Vi. Salah satu teman Philips menjawab, Vi rencananya akan dibawa ke mercusuar pantai. Setelah dapat informasi, Lau langsung membunuhnya. Tak lama kemudian, Hana masuk. Melihat kekacauan di sana, Hana bertanya siapa Lau sebenarnya. Dengan santai, Lau menjawab dia adalah subscriber dan penonton setia RVZ0111. Cep. Mereka berdua pun melanjutkan perjalanan. Beberapa jam berjalan, mereka memutuskan istirahat terlebih dahulu di bawah batu besar. Sebagai seorang mantan agen khusus CIA, Lau bisa membuat api hanya dari kapas luka dan baterai. Lau lalu bertanya, sebenarnya apa tujuan suami Hana menculik anaknya sendiri? Sambil menangis, Hana cerita, dulu Philip adalah mantan tentara yang sering berbisnis ilegal menjual senjata, bahan-bahan bom rakitan ke negara-negara konflik. Mungkin karena trauma perang saat masih menjadi tentara, Philip jadi sering memukulinya di rumah. Setiap kali Philip mengamuk, Hana akan memberi kode agar V sembunyi dengan berkata game akan dimulai. Hingga suatu hari ketika hanya ada Philip sendirian di rumah, CIA mengepung, namun sebelum sempat ditangkap, Philip meledakkan rumahnya. Hana juga heran kenapa sekarang Philip masih hidup. Mendengar cerita itu, Lau terdiam. Saat melanjutkan perjalanan, jembatan penghubung menuju pantai rusak akibat pohon tumbang. Karena tak punya pilihan lain, mereka terpaksa tetap nekat lanjut. Lau pun menyuruh anjingnya pulang. Come on! I got you. No, God damn it!
Meski terluka parah, perjalanan harus tetap dilanjutkan. Dengan sisa tenaga yang ada, dua wanita tangguh itu harus berjalan. Sore hari, mereka akhirnya sampai di wilayah sekitaran pantai. Saat sedang memeriksa jejak Philips, Hana menemukan boneka kesayangan V rusak. Dari arah bebatuan, Lau melihat ada asap. Ia yakin Philip dan V pasti di sana. Karena tak ingin membahayakan Hana, Lau memberikan walkie-talkie lalu menyuruhnya naik ke atas bukit untuk menghubungi polisi. Tanpa curiga sedikit pun, Hana bergegas ke atas bukit. Lau kemudian mulai memeriksa daerah bebatuan itu. Ternyata dugaannya benar. V ada di sana. Waktu mau menolong V, dari belakang Philips muncul menodongkan pistol sambil bertanya, kenapa Lau membawa istrinya dan putrinya ke pulau ini? Mendengar pertanyaan itu, Lau menjawab, dia hanya ingin menyelamatkan menantu serta cucunya dari kekejaman putranya sendiri. Lau terluka parah. Sambil membawa V pergi, Philips berkata, jika ingin menyelamatkan cucunya, maka Lau harus datang ke mercusuar. Sementara itu, di atas bukit Hana berhasil menghubungi Renkin. Tapi tak lama kemudian walkie-talkie-nya mati. Waktu kembali, Hana kaget melihat kondisi Lau. Ketika ingin mengambil perbandingan foto Philip yang kemarin malam ia berikan dan selembar kartu pos, Hana bingung kenapa Lau bisa punya kartu pos dari Philips. Padahal mereka tak saling kenal. Karena terpojok, Lau akhirnya mengakui kalau sebenarnya Philips adalah anak kandungnya. Dulu setelah dapat kabar Philips meninggal dunia, Lau membayar sahabat Hana untuk pindah ke pulau ini agar bisa melindungi cucu kecilnya dari dekat. Mendengar pengakuan barusan, Hana sangat kecewa. Ia lalu pergi dari sana mencari V sendirian. Pagi hari, Lau mendengar suara Renkin. Ternyata ia datang naik motor ATV. Renkin di situ cerita semalam saat melapor ke kantor untuk menolong Lau dan Hana. Kepala polisi bukannya mengirim bantuan tapi malah menghubungi pihak CIA. Kepala polisi memberitahu kalau Lau adalah buronan CIA paling dicari karena telah membongkar keterlibatan CIA dalam kudeta di negara Iran. Renkin lalu menyuruh Lau segera pergi sebelum CIA ke sini. Di sisi lain, Hana sampai di mercusuar. Melihat V ketakutan, Hana memohon agar Philip mengizinkannya memeluk dan menenangkan V sebentar saja. Karena kasihan, Philips mengizinkannya. Waktu berpelukan, Hana berkata, game dimulai. V yang mengerti maksud sang ibu pun pura-pura izin ke toilet untuk sembunyi. Tepat setelah V pergi, Hana langsung menembakkan pistol yang dia ambil dari teman Philip di rumah gubuk tadi. Namun, luka tembak bukan apa-apa bagi mata tentara seperti Philip. Ia dengan mudah membalikkan keadaan. Ketika terpojok, Hana ingat di kantongnya ada pisau pemberian Lau kemarin. Hana berhasil lolos dan bergegas mencari V. Saat mereka bertemu, terdengar suara langkah kaki mendekat. Ternyata itu Lau. Lau bilang ada bom di sini. Ia menyuruh Hana keluar duluan, sementara dia akan menjinakkan bomnya. Dari atas, ketika Philip memencet tombolnya, dia bingung kenapa bomnya tidak meledak. Ternyata Lau berhasil menjinakkannya duluan. Philip begitu marah lalu buru-buru mengejar. Di luar, helikopter CIA datang untuk mengalihkan perhatian.
Lau merakit pengendali jarak jauh bom yang barusan dijinakkan. Kemudian ia ledakkan. Helikopter CIA pun memeriksa mercusuar. Dari kejauhan terlihat Philip mulai mendekat. Lau di situ menyuruh Hana pulang duluan membawa V karena dia harus mengurus anak nakalnya terlebih dahulu. Sesampainya di rumah nanti, Lau berpesan agar Hana membaca surat yang sudah dia tulis sebelum pergi. Hana meminta Lau berjanji jangan sampai mati. Sebagai nenek, Lau masih punya hutang untuk membahagiakan cucunya. Mendengar kalimat itu, Lau si jutek akhirnya tersenyum. Lau tertusuk. Di momen itu, Lau menatap wajah Phillips lalu memeluknya. Ia memeluk putranya sangat erat. Beberapa hari kemudian, Rankin mengunjungi Hana di rumah Lau. Di sana, Hana sedang diinterogasi dua agen CIA. CIA bertanya apakah Hana tahu di mana keberadaan Lau sekarang. Ternyata di TKP kejadian kemarin CIA hanya menemukan mayat Phillips. Mereka yakin Lau pasti masih hidup dan bersembunyi di suatu tempat. Namun, tak dapat banyak informasi, dua agen CIA itu pun pergi. Hana lalu memberitahu Rankin kalau dia akan kembali ke kota. Mendengar keputusan tersebut, Rankin hanya bisa mendukung. Setelah mengemasi barang-barang, Hana bersama Vi meninggalkan pulau. Di kapal, ketika memandangi indahnya laut, dari kejauhan ada seseorang yang sedang mengawasi mereka berdua. Dan orang itu adalah Lau.